Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para jamaah sholat subuh, para pendengar radio Mujahidin, para pemirsa Mujahidin TV yang kami hormati, lebih khususnya kepada para pengurus Masjid Raya Mujahidin dan imam kita yang telah mengimami kita dalam melaksanakan sholat subuh pada pagi hari ini, Pak Ustadz Muammar Qaddafi. Bapak sekalian, para jamaah dan para pemirsa serta pendengar radio Mujahidin yang kami hormati, mari kita bersama-sama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga saat ini kita masih terus menerima nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa hadir di tempat ini karena kita masih diberikan nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita dimatikan beberapa saat yang lalu. Karena tidur itu adalah mati kecil katanya. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah kita dibangunkan kembali Allah dari kematian kecil kita hingga hari ini kita bisa hadir di tempat ini. Terus yang kedua, kita diberikan nikmat iman. Karena keimananlah yang mendorong kita, membuat kita bisa melangkah menuju Masjid Raya Mujahidin untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kemudian berikutnya juga nikmat kesehatan, kekuatan dan waktu yang diberikan kepada kita. Betapa banyak saudara kita pagi ini tidak bisa datang ke masjid karena mungkin dalam keadaan sakit, terbaring di rumah sakit atau di rumah, sehingga tidak bisa datang melaksanakan ibadah sholat subuh. Jadi kita yang hadir pada pagi hari ini, mari kita nikmati, kita syukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kemudian Bapak sekalian, saya diberi amanah untuk menyampaikan pada kesempatan ini dalam waktu singkat ini, diberi judul membangun lingkungan dan masyarakat yang harmonis. Saya pikir kita semuanya mendambakan kehidupan yang harmonis. Karena betapa tidak kita bisa menyaksikan pemberitaan lewat media, televisi atau media sosial, saudara-saudara kita di Palestina saat ini, mereka tidak bisa leluasa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tidak bisa leluasa melaksanakan perintah-perintah Allah, ibadah lainnya, karena adanya pendudukan, penjajahan dan kezaliman dari bangsa Israel dan sekutunya. Saya alhamdulillah Bapak sekalian secara mensyukuri, saya pada tanggal 1 sampai dengan 12 Maret kemarin diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa. Jadi saya bisa menyaksikan betapa susahnya saudara-saudara kita. Tidak semua orang Palestina bisa melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa karena dibatasi, diblokade dan sebagainya. Salah satu contoh saja dari saudara kita yang di wilayah Jericho ke Yerusalem, itu hanya kurang lebih 50 km kurang lebih. Tidak bisa masuk ke wilayah Yerusalem. Karena di sana dengan selalu ada checkpoint pemeriksaan antara satu kabupaten lain seperti kita. Dan dengan itu Bapak sekalian, mari kita syukuri di Indonesia saat ini kita dalam keadaan aman, damai, tertib. Mudah-mudahan terus bisa kita pelihara masyarakat kita yang harmonis ini. Di dalam ayat tadi yang saya bacakan, dan saya pikir banyak sudah diulas para penceramah tentang ayat suci Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 183
yaitu kutiba alaikum ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebenarnya dari ayat ini saja, kalau ini kita pahami, kita hayati dan laksanakan, maka insya Allah pasti akan terwujud masyarakat yang harmonis. Karena di dalam ayat ini ada 3 hal yang pokok yang disampaikan oleh Allah, diperintahkan oleh kepada kita. Yang pertama, yang dipanggil orang yang beriman. Yang kedua, kita diperintahkan, diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, ujungnya adalah agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita bisa melihat, Bapak sekalian, siapa sih orang yang beriman itu? Bisa kita temukan antara lain di dalam surah Quran 23 surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa sih yang dikatakan orang yang beriman. Yang pertama yang dikatakan orang beriman adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Itu ciri yang pertama. Kalau kita merasa orang beriman, maka ciri yang pertama adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Apakah kita sudah termasuk kategori yang beriman tadi, khusyuk dalam sholat kita? Atau jangan-jangan sholat kita masih merawang ke sana kemari? Nah, mari kita cek diri kita pribadi masing-masing, apakah ini sudah memenuhi syarat atau ciri-ciri orang yang beriman. Ciri yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Sudahkah kita melaksanakan ini, menghindari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna? Betapa banyak perbuatan kita, mungkin kata-kata kita, ucapan kita yang tidak bermanfaat dan tidak berguna, bahkan menimbulkan permusuhan, bahkan menimbulkan kebencian. Sudahkah kita ini hindari hal-hal seperti ini? Yang ketiga adalah orang yang menunaikan zakat. Nah, ini sudahkah kita mengeluarkan zakat kita, zakat fitrah kita, zakat mal kita dan sebagainya. Yang keempat, ciri orang beriman adalah orang yang memelihara kemaluannya. Nah, ini juga. Betapa banyak godaan di sana, di luar ini. Baik secara fisik kita lihat langsung atau lewat media sosial saat ini beredar. Sudahkah kita mampu mengendalikan diri? Sudahkah mampu kita memelihara kemaluan kita kecuali terhadap keluarga kita, istri kita? Yang kelima, ciri orang beriman adalah orang yang memelihara amanat dan janjinya. Sudahkah kita memelihara amanat dan janji kita? Betapa kita saksikan saat ini lewat televisi, lewat media, setiap pejabat disumpah dalam memenuhi kewajibannya memegang satu jabatan, satu tugas, disumpah dengan nama Allah. Jadi kita saksikan, kita banyak orang yang ditangkap OTT oleh KPK, pada semuanya pada saat dia melaksanakan tugasnya, sebelum melaksanakan tugasnya dia disumpah dengan nama Allah. Sudahkah dia memegang amanah janjinya? Ini ciri orang beriman yang kelima. Yang keenam adalah orang yang memelihara sholatnya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini di Masjid Al-Mujahidin, kita bagian dari orang yang memelihara sholatnya. Salah satu tadi kita baru selesai melaksanakan sholat kita secara berjamaah dan sholat subuh. Jadi ini ada 6 ciri orang beriman dinyatakan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Kemudian bertakwa, berpuasa. Saya pikir berpuasa sudah banyak diulas. Itu bagaimana kita mampu menahan dari hal-hal membatalkan ibadah puasa kita, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah puasa. Jadi yang halal saja kalau belum waktunya tidak boleh kita lakukan, apalagi memang sudah asalnya sudah haram, tidak boleh kita lakukan. Mudah-mudahan itu mampu menahan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, karena alangkah sia-sianya puasa kita kalau misalnya ini tidak mampu kita jaga.
Kemudian yang ketiga dari ayat 183 ini adalah ujungnya adalah menjadi orang bertakwa. Nah, siapa sih orang bertakwa itu? Salah satu bisa kita temukan di dalam ayat Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Di situ nyatakan ciri-ciri orang bertakwa adalah yang pertama adalah orang yang berinfak, baik pada saat lapang maupun pada saat sempitnya. Nah, ini bulan Ramadan kita dianjurkan banyak melaksanakan ibadah-ibadah, salah satu antaranya berinfak, bersedekah, berzakat dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah orang yang menahan amarahnya. Nah, ini yang mungkin sesuai dengan konteks puasa kita harus mampu menahan amarah kita. Kalau ada orang misalnya mau ngajak ribut, marah-marah sama kita sampaikan saya sedang berpuasa. Kan disundahkan seperti itu. Jadi kita tidak merespon orang yang marah-marah dengan kita dan sebagainya, atau mengajak ribut dan sebagainya. Kita sampaikan sesuai dengan tuntunan Nabi bahwa saya sedang berpuasa. Maka insya Allah itu akan meredam. Yang ketiga adalah ciri yang bertakwa adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, mari kita menjadi orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat adalah orang yang apabila mengerjakan suatu perbuatan keji atau menzalim diri sendiri segera mengingat Allah dan segera minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mari kita perbanyak mengucapkan astagfirullahaladzim, istighfar kita. Karena tidak mungkin dalam segala aktivitas kita, ucapan kita banyak kesalahan-kesalahan kita, baik kesalahan terhadap orang lain maupun terhadap diri kita sendiri. Segera kita minta ampun kepada Allah. Ini antara lain ciri-ciri orang yang bertakwa. Dari satu ayat ini saja kalau kita melaksanakan ini, maka insya Allah akan terwujud masyarakat yang harmonis. Ya. Kemudian yang berikutnya, dari referensi yang saya baca, apa sih ciri-ciri masyarakat yang harmonis? Nah, mudah-mudahan sejalan tadi dengan ayat ini. Ciri-ciri masyarakat yang harmonis katanya adalah yang pertama, adanya saling menghargai antar masyarakat. Jadi kalau mau masyarakatnya harmonis, maka di antara individu-individu, anggota-anggota kelompok, anggota masyarakat itu harus mau saling menghormati. Tidak boleh egonya kita masing-masing. Ya. Kita harus bisa berempati, bersimpati dengan orang. Kenapa sih dia mungkin marah, mungkin ada latar belakangnya kenapa. Kita bisa berempati. Ya. Kita bisa menghormati. Ada hak orang lain saat ini, saudara-saudara kita saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa, maka diharapkan pemeluk yang lain menghormati kita melaksanakan ibadah puasa. Maka itu insya Allah akan terwujud masyarakat yang harmonis. Yang kedua dituntut adanya kerjasama, gotong royong. Nah, jadi kalau mau masyarakat harmonis ada kerjasama. Karena manusia itu pada dasarnya adalah manusia makhluk sosial. Tidak bisa dia memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Pasti dia butuh orang lain. Oleh karena itu perlu ada kerjasama dalam mencapai tujuan. Yang ketiga adanya toleransi masyarakat yang berbeda agama. Nah, tadi diharapkan para pemeluk yang lain kita saling menghormati, saling menghargai. Adanya toleransi dalam kehidupan beragama. Tapi bukan toleransi beragama, tapi toleransi dalam kehidupan beragama. Bahwa kita memahami orang lain punya keyakinan lain, mereka juga harus menghormati keyakinan kita. Tidak boleh campur aduk. Nah, itu bukan toleransi namanya kalau campur aduk. Ya. Dan nanti saya akan jelaskan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ciri yang masyarakat yang harmonis adalah adanya sikap saling mengasihi dan rasa saling peduli. Adalah rasa kasih sayang, ya, dan saling peduli. Nah, saya pikir di dalam ibadah puasa kita ini sangat salah satu hikmah kita puasa bisa merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang tidak punya kemampuan. Ya. Kalau kita mampu hanya mungkin bisa menahan puasa kita, insya Allah nanti buka puasa ada buka puasa. Tapi bagaimana saudara kita yang memang miskin, yang tidak punya kemampuan untuk bisa makan, dalam satu hari tidak jelas mau makan apa. Tapi kalau kita mungkin masih bisa memilih buka puasa nanti minum apa, makan apa. Sementara ada saudara kita tidak jelas mau makan apa hari ini. Nah, disitulah perlu ada
saling mengasihi dan rasa peduli satu sama lain. Baik Bapak sekalian, dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, perlu kita jaga, perlu kita memahami, mengamalkan hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Bagaimana kita memperbaiki, memelihara hubungan kita dengan Allah, antara yang diciptakan dan pencipta, itu hablum minallah. Berikutnya adalah hablum minannas, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Ini saya temukan di dalam Al-Quran, Quran surah 4 An-Nisa ayat 100. Saya ulangi, ayat 36. Dia bisa melihat bagaimana hablum minallah, hablum minannas, yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fahura. Nah, di sini dalam ayat ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan hablum minallah dan hablum minannas. Di sini jelaskan bagaimana hablum minallah, yaitu Allah memerintahkan dan sembahlah Allah. Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi Allah sangat tidak menghendaki ada sekutu, ada syarikat dengannya. Karena Allah maha kuasa, maha menciptakan, memelihara alam ini. Tidak ada saingannya, tidak ada tandingannya. Jadi Allah sangat marah kalau ada yang bersekutu dengannya. Dan kata yang pertama hablum minallah adalah kita menyembah Allah dan jangan mempersekutukan Allah. Itulah hablum minallah. Jadi kalau masih ada mau mendapat jabatan misalnya atau mendapatkan kekayaan dengan meminta-minta kepada dukun, nah ini berarti tidak memelihara hablum minallah. Mau sembuh minta kepada dukun, nah ini artinya berarti dia tidak memelihara hablum minallah. Karena itu kalau kita ada sesuatu minta kepada Allah, Allah yang maha pemberi, Allah maha penyembuh. Sedangkan yang hablum minannas ini yang lebih banyak diulas di sini, hablum minannas diberikan contoh-contohnya. Apa itu hablum minannas? Adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi jangan jauh-jauh dulu memelihara hubungan dengan orang lain, tapi dengan orang tua kita tidak bagus hubungan kita. Maka ini berarti hablum minannasnya tidak jalan. Jadi perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan itu ada tata caranya. Dengan orang tua kita yang masih hidup, tentunya bagaimana kita mengasihi, menolong kepada orang tua kita, supaya kebutuhannya terpenuhi dengan baik, terlayani dengan baik. Sedangkan yang sudah meninggal, ya kita mendoakan dan bersilaturahim dengan kerabatnya atau sahabat-sahabat teman dekatnya orang tua kita. Itulah memelihara hubungan dengan orang tua. Yang berikutnya adalah hablum minannas, contoh yang lain adalah berbuat baik kepada karib kerabat. Jadi setelah orang tua, kita harus berbuat baik kepada karib kerabat kita, famili kita, keluarga kita. Jadi Allah sudah memberikan urutan-urutannya dalam ayat ini. Setelah orang tua, kepada karib kerabat kita, famili kita, yang berikutnya adalah anak-anak yatim dan orang miskin. Nah, jadi ayo kita juga berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang miskin. Urutan berikutnya adalah kita berbuat baik kepada tetangga dekat maupun tetangga jauh. Jangan sampai kita hubungannya bagus dengan tetangga jauh, tapi dekat rumah kita malah nggak bagus hubungannya. Nah, ini juga hablum minannas. Ya. Jadi utamakan dulu, karena hak tetangga dekat itu lebih banyak dibandingkan hak tetangga jauh. Utamakanlah tetangga kita yang dekat. Kemudian berikutnya adalah teman sejawat. Kita juga harus berbuat baik kepada teman sejawat kita. Apakah mungkin teman satu kantor, atau mungkin teman sekolah, atau teman
dalam perjalanan ibnu sabil, kemudian hamba sahaya yang kamu miliki. Tapi mungkin sekarang tidak ada lagi ya hamba sahaya yang kita miliki. Tapi mungkin paling tidak mungkin dengan yang ada saat ini mungkin ya paling tidak asisten rumah tangga, pembantu kita di rumah. Mari kita perlakukan dengan baik, ya. Jangan kita mentang-mentang dengan para pembantu kita atau para asisten rumah tangga kita. Karena di akhir ayat ini Allah mengatakan sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini Allah mengingatkannya. Jadi tidak ada yang berhak sombong dan membanggakan, ini hanya Allah yang punya hak. Karena dia ada apa? Semuanya kita adalah ciptaan Allah, semuanya kita ini kecil di hadapan Allah. Yang berhak punya kesombongan adalah hanya Allah. Karena itu haknya Allah, miliknya Allah, sifatnya Allah. Ya. Kemudian berikutnya supaya kita bisa harmonis, masyarakat yang harmonis, yaitu adalah kita harus memahami bahwa kita ini memang bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya? Kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Karena itu dijelaskan juga di dalam Quran surah 50 ayat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ini dinyatakan di sini oleh Allah bahwa sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dari seorang diri, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi nasab kita itu ada satu sumbernya. Dari seorang laki-laki yaitu Adam dan seorang perempuan adalah Hawa. Jadi nasab kita semuanya sama. Jadi mari kita tidak membangga-banggakan keturunan. Dan Allah melarang ini. Ya. Karena yang terbaik nanti di ujung ayat ini dijelaskan. Dari satu orang laki-laki dan seorang perempuan Allah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, kata Allah. Jadi artinya bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu memang sunnatullah. Jadi tidak ada dalam satu kampung itu mungkin hanya satu suku. Contoh kita di Pontianak ini bermacam-macam suku. Ya. Untuk apa Allah menciptakan dari seorang diri laki-laki dan seorang perempuan ya, menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar supaya kita saling mengenal. Ya. Jadi tujuannya Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku ini berbeda suku, bangsa, bahasa, agama dan sebagainya, supaya kita saling mengenal. Tujuannya Allah itu bukan untuk bermusuhan. Nah, tapi faktanya memang juga dalam masyarakat kita realitas ada, yaitu adalah pengaruh setan, godaan setan yang tidak mampu kita melawan. Padahal Allah sudah menyatakan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi mari jangan kita berkawan dengan setan. Karena itulah yang membuat kita terjadi permusuhan. Padahal Allah menciptakan itu tujuannya berbangsa-bangsa, bersuku tadi adalah untuk saling mengenal. Jadi mari kita saling mengenal satu sama lain. Di hadapan Allah, di sisi Allah yang terbaik itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi yang mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ukurannya Allah bukan nasabnya, tapi ukuran Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang harus kita kejar. Di mana di dalam perintah puasa ini ujungnya adalah menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi ini adalah kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan, adalah tujuannya adalah supaya lita'arafu, supaya kita saling mengenal. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, paling bertakwa. Jadi ukurannya di Allah yang terbaik adalah yang bertakwa. Bukan karena pangkat jabatannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena pengaruhnya dan sebagainya, bukan karena keturunannya, bukan itu. Yang terbaik di hadapan Allah, apapun asal usulnya, keturunannya, pangkatnya, jabatannya, statusnya, adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kita kejar. Pada bulan puasa Ramadan ini tujuan puasa kita adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ini yang harus kita kejar. Bukan membangga-banggakan keturunan, pangkat, jabatan, kekayaan, status dan sebagainya. Karena itu kita lihat sekarang dalam era media sosial ya itu sebenarnya status ya. Nah itu. Mudah-mudahan kita tidak ria dengan status itu, memperbaharui status. Ya. Nah, bukan itu ukurannya Allah, tapi adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti.
Jadi Allah mengetahui siapa yang bertakwa, siapa yang tidak bertakwa. Allah Maha mengetahui. Jadi mari kita jangan pura-pura dalam hidup ini, pura-pura bertakwa. Allah tahu apa kita benar bertakwa atau tidak. Mudah-mudahan masih ada waktu. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi kita diciptakan hablum minallah, kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, maka berikutnya supaya masyarakat harmonis, itu juga tadi adanya toleransi dalam kehidupan beragama. Dan ini sudah jelas dinyatakan bagi kita orang Islam, orang beriman, orang mukmin. Ukurannya adalah di dalam surah Al-Kafirun. Prinsipnya antara ini adalah dengan sesama pemeluk agama yang lain, lakum dinukum waliyadin. Ya. Aku tidak menyembah apa yang aku sembah dan kamu tidak sembah apa yang aku sembah. Dan tidak akan pernah aku menyembah apa yang kamu sembah. Sebaliknya juga demikian. Jadi agamamu, agamaku, agamaku. Itulah prinsip yang harus kita pedomani di dalam kehidupan bermasyarakat supaya bisa harmonis. Kemudian yang berikutnya, supaya bisa harmonis, apabila kita menjadi pemimpin, apakah itu pemimpin negara atau pemimpin masyarakat atau pemimpin agama atau pemimpin dalam keluarga, kalau juga memberikan panduan supaya kita ini harmonis, yaitu di dalam Quran surah 5 Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wala yajrimannakum syana'anun qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, di sini kita diperintahkan oleh Allah, wahai orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Nah, siapapun yang beri amanah menjadi pemimpin, maka berlaku adillah, jadilah penegak keadilan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Jadi orang kita benci saja harus berlaku adil, apalagi orang yang tidak kita benci. Jadi Allah panduannya, siapapun kita sebagai pemimpin, mari kita tegakkan keadilan. Walaupun terhadap orang kita mungkin tidak seagama, tidak sesuku, tidak sebangsa dan sebagainya, kalau memang dia benar maka berikan haknya. Tidak boleh karena kebencian kita, karena berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, membuat kita tidak adil. Ini Allah melarang. Ya, kalau mau masyarakat harmonis, maka pemimpinnya harus berlaku adil. Pemimpin organisasi harus berlaku adil dengan anggotanya. Jadi janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, kata Allah. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, di mana tujuan puasa tadi, kembali lagi tujuan puasa adalah menjadikan kita bertakwa. Jadi pemimpin yang adil itu lebih dekat kepada takwa. Ya. Dan bertakwa kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi mari kita menjadi penegak keadilan. Apapun status kita, jabatan kita, paling tidak sebagai pemimpin rumah tangga berlaku adil terhadap paling tidak mungkin dengan anak-anak kita, keluarga kita dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, supaya ini bisa kita menjadi masyarakat yang harmonis, Allah dalam hadis Nabi mengatakan juga, al muslimu man salimal muslimina min lisani wa yadi wal muhajaru man hajara ma nahallahu anhu. Jadi orang muslim itu katanya adalah orang yang selamat dari lisannya, mulutnya, dengan tangannya. Ini sudah 14 abad yang lalu Nabi sudah menyatakan ini. Jadi kalau kita mau selamat, maka jaga lisan kita, jaga lidah kita. Karena betapa banyak sekarang ini orang masuk penjara karena mulutnya, lisannya tidak mampu menjaga lisannya, tidak mampu menjaga jari-jarinya, tangannya. Sekarang dalam era transportasi, era informasi sekarang, kemajuan informasi sekarang ini, dengan handphone sekarang,
mungkin setiap saat gatal tangan kita kalau nggak buka HP. Dulu sebentar. Coba kita lihat di mana dalam satu pertemuan, baik dan resmi maupun tidak resmi, kita sering melihat lebih banyak orang sibuk dengan HP-nya. Ya. Jadi jari-jarinya, jari-jari kita sekarang ini Allah sudah Nabi mengingatkan kita, kalau kita mau menjadi muslim selamat dunia akhirat, jaga dua ini, lisan kita dan tangan kita, karena ini bisa menjerumuskan kita, bisa membuat kita masuk neraka, bisa membuat kita masuk penjara. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Ini berdasarkan data. Saya minta data di Polresta Pontianak Bapak sekalian, bahwa pada tahun 2022 yang lalu, 1 tahun yang lalu, jumlah kejahatan di kota Pontianak sekarang ini sudah di luar Kuburaya Pak, karena Kuburaya sudah ada Polresnya. Jadi hanya betul-betul di wilayah kota Pontianak, penduduknya kurang lebih 600.000 orang. Jumlah pelaku kejahatan yang diamankan di proses Polresta Pontianak tahun lalu 1 tahun itu 1079. Jadi ada orang gara-gara lisannya, mulutnya tidak mampu menjaga tangannya, menjadi pelaku kejahatan dan diproses oleh polisi karena tidak mampu menjaga lisannya, tidak mampu menjaga tangannya. Ya. Bagaimana dengan tahun ini, 3 bulan terakhir ini? Datanya ada 332 orang yang tidak mampu menahan lisannya, tidak mampu menahan tangannya, menjadi pelaku kejahatan, diproses oleh Polresta Pontianak. Nah, kejahatan-kejahatan apa yang banyak terjadi yang dilakukan oleh lisan kita, oleh tangan kita? Yang pertama adalah pencurian. Nah, kalau kategorinya polisi ini pencurian biasa itu ada 50 orang menjadi korban pencurian biasa. Artinya tidak disertai dengan kekerasan, tidak ada pemberatan. Kemudian yang pencurian dengan pemberatan, artinya pada dilakukan pada malam hari, ya, atau unsur lain, itu ada 26 orang. Kemudian ada menjadi pelaku kejahatan dengan kekerasan, artinya dirampok, ditodong, dirampas, itu dengan kekerasan, artinya dengan tangan. Itu ada 6 orang. Kemudian pencurian sepeda motor, selama 3 bulan ini ada 40 motor dicuri di Pontianak. Pasti menggunakan tangan tuh, ya kan? Nggak mungkin menggunakan simsalabim motor bisa dibawa, pasti menggunakan tangan. Ya. Jadi ada 40 motor. Jadi hati-hati Pak sekalian, jangan sampai lengah lalai, apalagi ini makin mendekati akhir Ramadan. Ya. Banyak orang menghalalkan segala cara merayakan Ramadan dengan cara yang tidak benar, mungkin harus mencuri dan sebagainya. Maka ini mari kita hati-hati. Jadi ada 40 motor dicuri. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada mobil yang dicuri. Tapi hati-hati juga, bukan berarti tidak ada mobil dicuri kita lengah waspada. Bisa saja, ya. Karena namanya kejahatan itu ada niat, ada kesempatan terjadi kejahatan itu, ya. Mungkin tidak ada niat nyawanya mencuri, tapi oh ini ada mobil kok nggak terkunci, ada kuncinya, bisa saja dibawa, ya. Kemudian berikutnya penganiayaan, baik penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat, ada 39. Namanya penganiayaan pasti dengan tangan, ya, karena kalau bukan dengan tangan pasti bukan penganiayaan, bisa mungkin dengan ancaman dan sebagainya. Kemudian penipuan, penipuan ada 20. Hati-hati juga Pak sekalian, penipuan, baik penipuan yang konvensional, yang tradisional, ya, ketemu langsung dengan orangnya, meyakinkan, akhirnya diambil barangnya, ditipu macam-macam. Tapi yang sekarang juga banyak beredar dengan lewat media sosial, lewat online. Jadi hati-hati Pak sekalian, jangan sembarangan mengklik, ya, tawaran-tawaran yang menggiurkan, padahal itu adalah jebakan, ya, penipuan. Tolong hati-hati, ya. Kemudian penggelapan. Nah, penggelapan juga pasti bisa dengan mulut, dengan tangan. Ada 35 orang pelaku penggelapan. Kemudian kebakaran ada 7 Pak, selama 3 bulan ini. Kemudian yang terakhir adalah narkotika, ada 35.
saudara-saudara kita, anak-anak kita, keluarga kita mungkin yang bisa menjadi pelaku kejahatan narkoba. Sedangkan kecelakaan lalu lintas, ini kecelakaan lalu lintas ada 8 yang mungkin sampai lapor ke polisi, meninggal dunia ada 12. Nanti bisa saja satu kecelakaan bisa korbannya lebih dari 1. Jadi ada meninggal dunia selama 3 bulan 12 orang. Luka berat ada 3 orang. Luka ringan ada 107 orang. Jadi Bapak sekalian, yang terakhir, supaya kita ini aman, sentosa, damai, harmonis, maka Allah menyampaikan kepada kita, menyuruh kita yaitu mari kita amalkan Quran surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mari kita mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebajikan, mari kita perbanyak itu. Dan itu tidak ada risiko Bapak sekalian mengajak kepada kebajikan. Dan niatkan saja sebagai ibadah. Karena satu niat belum dilaksanakan sudah dapat kebaikan, satu kebaikan. Apalagi kalau dilaksanakan niat itu maka 10 pahalanya. Motivasinya itu, mari kita kejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berat itu memang adalah mencegah kemungkaran. Nah, ini mungkin Pak perlu kita ukur diri kita, kemampuan kita. Tapi harus ada nyali. Karena kalau tidak ada lagi orang yang mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka kejahatan akan merajalela. Jadi kalau sudah kita tidak mau peduli dengan orang yang berbuat jahat, orang mungkin awalnya hanya 1 orang minum-minum keras di tempat kita, main judi mungkin hanya 1 orang, 2 orang dan sebagainya, tapi ya kita tidak berani menegur, mengingatkan, sementara mungkin kita masih mampu, lama-lama dia akan menjadi besar. Oleh itu Bapak sekalian, mari kita mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau tidak, maka kejahatan itu akan merajalela dan nanti akan menguasai kita, akan menimpa diri kita, keluarga kita dan sebagainya. Ya. Dan Allah menyampaikan kalau sudah umat itu di kampung itu sudah tidak ada lagi yang mau melaksanakan amar ma'ruf munkar, maka Allah akan memberikan laknat, hukuman kepada masyarakat itu. Nah, jangan sampai turun seperti itu. Jadi Bapak sekalian, saya pikir sudah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Bagaimana kita mewujudkan masyarakat yang harmonis di tengah-tengah masyarakat kita dalam perbedaan baik suku, bangsa, agama, bahasa, tidak membuat kita terjadi keributan, pertengkaran dan sebagainya. Karena tujuan Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa tadi, bersuku, beragama, bahasa dan sebagainya adalah lita'arafu, adalah untuk kita saling kenal mengenal, supaya kita bisa bekerja sama, kita bisa saling tolong menolong, supaya kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Maka tujuan puasa mudah-mudahan kita amalkan itu, maka insya Allah kita menjadikan kita orang bertakwa, karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan dalam bulan puasa kita insya Allah kurang lebih mungkin 10 hari ini ke depan membuat kita pada ujungnya kita meraih kejuaraan itu, kita menjadi pemenang, menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita menjadi harapan kita bersama semuanya melaksanakan ibadah puasa. Terakhir saya sampaikan mohon maaf dan terima kasih apabila dalam penyampaian kami ada hal yang tidak berkenan. Kalau itu benar, itu adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang kurang pas dan tidak benar, saya mohon dimaafkan, dan itu adalah murni kesalahan saya, kelalaian saya, ketidakmampuan saya untuk menyampaikan kepada para jamaah, para pendengar dan para pemirsa TV Mujahidin yang berbahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.